Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di News Pagi, berikut ini adalah pilihan redaksi. Kita mulai dari informasi tentang kebakaran. Pemirsa, sebuah truk pengangkut daging menabrak warung minyak eceran di Lahat, Sumatera Selatan hingga mengakibatkan 7 rumah terbakar. Dan akibat peristiwa itu 2 orang meninggal dunia. Tujuh rumah semi permanen hangus terbakar di Desa Air Dingin Baru, Lahat, Sumatera Utara. 27 jiwa dari 9 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Kebakaran bermula saat sebuah truk pengangkut daging dari arah Palembang menghindari hewan yang melintas sehingga kehilangan kendali dan menabrak warung minyak eceran. Selain membakar 7 bangunan, api juga membakar truk serta 10 unit motor. Akibat peristiwa ini, istri dan anak sopir truk meninggal dunia karena terjebak dalam truk. Sementara sopir dan 1 anak lainnya terluka bakar dan sempat berhasil menyelamatkan diri. Dari ada binatang berupa kucing hitam melintas, ya saat menghindar dari kucing itu, sang sopir kemudian tidak mampu mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak satu buah rumah. Setelah itu menimbulkan kebakaran. 2 korban terluka dievakuasi ke RSUD Lahat untuk dirawat. Sementara usai mengosongkan muatan truk, polisi langsung mengevakuasi kendaraan ke Polres Lahat. Dari Lahat, Sumatera Utara, Bala Putra, iNews melaporkan. Masih dari informasi olahraga, kebakaran maksud kami, gede di mana nih diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Puluhan kios pedagang onderdil motor di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat ludes terbakar. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sedikitnya 20 kios pedagang onderdil motor ludes terbakar di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berusaha memadamkan kobaran api dan menetralisir agar api tidak merembet ke kios lainnya. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan bangunan kios yang terbuat dari kayu membuat kobaran api terus membesar dan merembet dari kios ke kios. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Diketahui pertama itu sekitar pukul 05.00, namun api cepat membakar karena kios-kios ini terbangun dari bahan-bahan yang mudah terbakar sehingga api cepat membakar. Namun demikian alhamdulillah dengan bekerjasama dengan instansi terkait khususnya dari pemadam kebakaran Kota Bandung ini bisa cepat selesaikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang pria yang membakar bendera merah putih viral di media sosial. Dan polisi sedang menyelidiki identitas pelaku serta lokasi kejadian. Video pembakaran bendera merah putih yang dilakukan seorang pria viral di media sosial. Video berdurasi 30 detik ini pertama kali diunggah oleh akun Aldia266 di salah satu aplikasi media sosial. Namun usai ditelusuri, akun tersebut tidak lagi ditemukan. Akun diduga telah dihapus setelah pemilik akun mengetahui videonya viral. Kepolisian daerah Aceh kini masih menyelidiki kasus ini. Pembakaran diduga dilakukan oleh warga negara Indonesia asal Aceh yang tinggal di Malaysia. Penghinaan terhadap negara juga terjadi pada akhir Desember lalu. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diduga diparodikan oleh warganet Malaysia di media sosial. Konten ini kemudian diunggah pelaku di salah satu channel YouTube. Hasil penyelidikan polisi Indonesia dan Malaysia, pengunggah video merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku lainnya juga seorang WNI yang tinggal di Sabah, Malaysia. Tim iNews melaporkan. Puluhan rumah di Karawang, Jawa Barat porak-poranda diterjang angin puting beliung. Angin yang datang disertai hujan deras ini selain merusak rumah warga juga merobohkan sejumlah tiang listrik.
Terjangan angin puting beliung ini sempat direkam kamera warga saat memporak-porandakan puluhan rumah warga di 3 desa di Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat. Kondisi terparah terjadi di perumahan Pelangi di Kecamatan Kota Baru. Angin puting beliung menerbangkan seluruh bagian atap rumah warga dan hanya menyisakan puing-puing. Selain atap rumah, puting beliung juga merobohkan sejumlah tiang listrik dan memutuskan aliran listrik warga. Akibatnya saluran listrik ke rumah warga padam. Dari utara ke selatan. Muternya gitu Pak? Ya muter. Oh cepat sekali itu. Orang kita lari aja ngeliat ke sini, ini udah lewat, udah habis. Banyak yang berterbangan Pak, ini atap. Oh iya, ini kan terbang semua yang jalur ini. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan cukup parah terpaksa harus mengungsi di rumah tetangga atau saudaranya. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fakhrudin, iNews melaporkan. Jembatan yang menghubungkan desa Songbanyu, Gunung Kidul ke beberapa wilayah putus terseret arus air. Diduga pondasi jembatan tidak kuat menahan derasnya arus yang membawa material kayu dan bambu. Setelah diguyur hujan sejak Sabtu malam, jembatan Sapit Urang di Desa Songobanyu, Kecamatan Giri Subo, Gunung Kidul, Yogyakarta putus diterjang banjir. Sempitnya saluran air membuat air meluap hingga menyebabkan banjir. Hancurnya jembatan memutus akses dari Desa Songbanyu ke sejumlah wilayah. Diduga pondasi jembatan beton sepanjang 8 meter dengan lebar 4 meter ini tidak kuat menahan derasnya arus yang membawa material kayu dan bambu. Jembatan juga ambles sedalam 2,5 meter. Kawasan di sekitar jembatan rawan longsor karena tanah masih labil. Karena akses terputus, warga terpaksa memutar lebih dari 30 km melalui Kecamatan Pracimantoro, Jawa Tengah. Sekitar 4.000 warga Desa Songbanyu yang beraktivitas di kecamatan dan nelayan di kawasan Pantai Sadeng terputus total. Jembatan ini merupakan jalur provinsi. Jadi merupakan akses utama warga Kelurahan Songbanyu ketika akan ke ibu kota Kapanewon ataupun ke Wonosari. Dan diperkirakan untuk jembatan ini kedalaman 4 meter, untuk panjang jembatan yang jatuh sekitar 8 meter. Otoritas setempat menutup akses menuju jembatan dan meminta warga memutar agar longsoran jembatan tidak semakin melebar. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. 3 warga tertangkap basah petugas saat tengah membuang sampah di pinggir jalan tol Jakarta Outer Ring Road, Bekasi, Jawa Barat. Ya, aksi warga yang tidak terpuji itu viral di media sosial dan mendapat kecaman keras dari warganet. Ini ya salah satunya ya, yang buang sampah, yang biasa buang sampah di jalur HK. Seorang warga tertangkap basah saat membuang sampah rumah tangga di pinggir jalan tol Jakarta Outer Ring Road, Bekasi, Jawa Barat. Saat tertangkap, warga yang sudah membuang sampahnya di sisi jalan ini dipaksa untuk memungut kembali sampahnya dan identitasnya dicatat petugas. Tidak hanya sampah rumah tangga, seorang warga lainnya juga tertangkap basah tengah membuang sampah bekas jok atau kursi mobil bekas di lokasi yang sama. Petugas pun langsung meminta sampahnya dipungut kembali. Buang motor nih. Sini. Aksi membuang sampah juga dilakukan seorang pedagang masih di lokasi yang sama. Video sejumlah aksi pembuangan sampah di pinggir jalan tol Jor ini pun viral di media sosial dan mendapat kecaman dari warganet. Menurut warga sekitar, aksi pembuangan sampah sudah sering terjadi. Warga juga mengatakan pelaku merupakan warga wilayah lain yang memang sengaja membuang sampah di jalur hijau tersebut karena sepi. Kan saya bilangin tuh ada yang buang sampah tuh, bener kan? Ya ketangkep. Kan bener kan, bukan orang sini. KTP-nya ada yang KTP Jati Bening Pondok Gede. Berarti kan bukan warga sini. Persoalan sampah di Kota Bekasi ini tengah menjadi sorotan. Saat ini, pemerintah Kota Bekasi tengah kesulitan dalam menangani lautan sampah yang berada di lahan seluas 22 hektar, tepat berada di dekat gerbang tol Jor Kalimalang, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Dan dengan tertangkapnya warga yang sembarangan membuang sampah di pinggir jalan tol ini, diharapkan dapat membuat efek jera bagi warga lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Pagi. Saya Fazilah Khairunisa. Ya, dan saya Gede Satria undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.